Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, terus siapa yang hari ini nggak masuk? Anin, Pak. Anin dia, Pak. Ngapa dia? Anin dia. Ngapa dia? Sakit? Iya. Katanya, Pak. Kakaknya, ya bener dong. Sakit, Iya, Pak. bener, Pak. Sakit ya. Oke, minggu kemarin kita bahas apa? Bahas identitas nasional. Oke, ada yang tahu? Saya. Oke, silakan. Identitas nasional adalah rasa kebanggaan dan kesetiaan terhadap negara dan bangsa. Mencakup nilai-nilai, tradisi, sejarah, bahasa, dan budaya yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, Pak. Oke, jadi intinya dia kebanggaan nasional ya. Jadi Ya. kebanggaan proud of nation gitu ya. Ya. Kebanggaannya ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke bahas hakikat konstitusi sama urgensinya ya. Jadi hakikat konstitusi pada hakikatnya dia itu merujuk pada esensi fundamental dari undang-undang dasar suatu negara. Jadi dia ini esensinya dia itu jadi hukum tertinggi. Hukum tertinggi di suatu negara. Jadi landasan dasar bagi undang-undang yang di bawahnya sama aturan-aturannya. Jadi kan hierarki konstitusi itu ada di atas ada undang-undang dasar, terus ke bawah ada undang-undang yang dibikin sama DPR dan Presiden, lalu ada PP, lalu ada Kapres dan lain-lain. Nah, terus oh ya lupa. Buka PPK-nya kah? Kok jadi saya yang ini? Absen. Akhirnya kan udah. Kan nanya siapa yang nggak masuk lagi. Buka PPK-nya kah? Oke, coba. Jadi lupa saya. Oke. Ulang lagi ya. Ya. Jadi ulang lagi. Apa itu hakikat konstitusi? Nah, konstitusi itu pada hakikatnya adalah dia itu merujuk pada esensi fundamental dari undang-undang dasar di suatu negara yang sebagai hukum tertingginya. Jadi esensi fundamentalnya dia ini jadi hukum dasar bagi undang-undang lainnya di suatu negara gitu. Nah, kalau dikatakan hukum dasarnya adalah undang-undang dasar, itu jadi konstitusi kita. Lalu di bawahnya ada undang-undang yang dibikin sama DPR sama Presiden, lalu ada KAP MPR, lalu ada Kepres, lalu ada PP, dan yang lain-lain. Jadi dia dasarnya adalah undang-undang dasar. Oke. Lalu ada unsur pokok hakikatnya. Jadi unsur pokoknya ada 3. 1, jaminan atas hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, penetapan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Sama satu lagi, pembatasan kekuasaan negara secara fundamental. Biar singkat aja jadi gini. 1, jaminan HAM. 2, susunan ketatanegaraan mendasar. 3, pembatasan kekuasaan negara. Jadi secara fundamental. Ada yang bisa ngulangin? Yang 3 unsur utama itu. Ya, unsur utama itu. Jaminan terhadap hak asasi manusia, penetapan susunan ketatanegaraan, sama pembatasan kekuasaan negara secara fundamental. Oke. Besok gua kasih 100. Oh, Dipotong pajak 50. saya. Oke, lanjut ya. Lalu ada hakikat konstitusinya. Tapi ini menurut para ahli ya. Jadi ada tiga ahli yang berpendapat berbeda-beda soal hakikat konstitusi itu sendiri. Yang pertama ada Ferdinand Lassalle. Lassalle ya. Oke, Lassalle. Oke, dia ini membagi konstitusi jadi 2. Yang pertama, jadi secara sosiologis atau politis, yang dimana konstitusi adalah hubungan kekuasaan yang nyata di dalam masyarakat. Jadi dia ini mengikat di antara masyarakat, penguasanya, elitnya, dan sebagainya. Nah, kalau secara yuridis, dia itu cuma hukum tertulis saja. Jadi kalau secara tertulis, konstitusi itu cuma hukum tertulis doang. Jadi misalkan kayak undang-undang dasar, kan ada draftnya, draft undang-undang dasar mau yang amandemen mau yang asli begitu kan. Dia itu secara hukumnya tertulis. Nah, lanjut ada fungsi utama konstitusi.
Nah, konstitusi memiliki beberapa fungsi pokok yang saling berkaitan. Nah, fungsi pokoknya ada yang pertama membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Jadi biar nggak sewenang-wenang sama rakyat. Ya kali, misalkan gini, ada salah satu pasal yang dimana itu presiden dan wakil presiden cuma bisa menjabat 2 periode. Nah, gak bisa dong mereka menjabat 3 periode kecuali ganti aturannya. Nah, waktu itu sampai 20 tahun. 30 tahun. Karena belum revisi, belum amandemen. Karena amandemen itu baru terjadi sekitar 1999 kalau nggak salah. Setelah Lensir Soeharto. Betul. Ya betul. Jadi salah satu tujuannya amandemen kan kayak gitu. Jadi biar gak sewenang-wenang lagi. Nah, yang kedua, menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara. Jadi pemerintah selain gak sewenang-wenang sama aturannya yang dibikin seenak udel ya, seenak sendiri begitu. Dia juga harus menjamin hak-hak warga negaranya. Jadi biar gak ada intimidasi, ada apapun itulah yang mengancam warga negara gitu. Jangan sampai dilemparin ayam busuk ya. Dan yang terakhir adalah menetapkan struktur dan bentuk pemerintahan serta hubungan antar lembaga. Kalau misalkan nggak ada yang terbentuk gitu secara tertulis, fungsinya mau diapain gitu? Masa cuma jadi pajangan doang begitu? Ya kali begitu. Jadi harus ada hukum secara tertulis. Komisi Yudisial tugasnya ngapain? Mahkamah Konstitusi ngapain? Mahkamah Agung ngapain? Begitu. Jadi harus ada hukum secara tertulis, baik di hukum dasar maupun turunannya, begitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Cukup dimengerti. Cukup dimengerti ya. Cukup dimengerti, semoga harimu menyenangkan. Iya. Oke. Lanjut, ada urgensi konstitusi. Oke. Urgensinya adalah ada pada perannya yang berfungsi sebagai hukum tertinggi agar pemerintahnya nggak sewenang-wenang. Itu urgensinya. Ketika pemerintah melakukan hal yang sewenang-wenang kepada rakyatnya, misalkan ya let's say bikin pajaknya, naikin pajaknya lah, apalah gitu, sampai bikin itu, secara langsung dia ini melanggar konstitusi. Atau kalau misalkan di hukum sudah tertulis, presiden cuma bisa menjabat selama 2 periode. Tetapi besoknya malah nyalon sampai 3 periode. Wah, jangan. Karena itu juga udah melanggar konstitusi. Makanya ya, you know lah. Dibilang isunya mau 3 periode, tapi gak bisa ngomong. Gak bisa ngomongnya gak bisa, gak mau gitu. Karena ya gak mau, pertama gak mau, kedua gak bisa secara hukum. Gitu. Oke, lanjut. Dia ini urgensinya ini dia ada 4. Nambah 4 ya. Yang pertama sebagai instrumen pembatasan kekuasaan. Jadi dia udah ada batas-batas kekuasaannya begitu. Dia udah menggambarkan sejauh mana tindakan suatu lembaga atau tindakan eksekutif atau tindakan legislatif ketika mengambil keputusan. Gak mungkin dong tiba-tiba Mahkamah Konstitusi ngambil keputusan orang cerai, ya kan? Gak bisa kan? Atau juga gak mungkin dong Mahkamah Agung tiba-tiba ngagilin presiden, gak bisa. Jadi ya udah ada pembatas-pembatasnya. Jadi kekuasaan ada, cuman dibatasin. Jadi biar gak kebablasan. Kalau kebablasan bahaya dong, ya nggak? Yang kedua, penjamin hak asasi manusia. Konstitusi itu ada buat ngejamin hak asasi manusia itu sendiri. Kalau nggak dijamin, jujur aja rakyatnya bakal bahaya. Karena apa? Bisa aja sewenang-wengang izin. Ya. Itu ya. Jadi dia harus menjamin dari konstitusi dasar itu sendiri. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi. Tadi kan kita udah bilang hukum tertinggi kita itu ada undang-undang dasar, hukum dasarnya. Lalu dilanjut dengan
undang-undang, lalu juga ada PP dan lain-lainnya. Nah, konstitusi ini menjadi dasar bagi para legislatif dan juga eksekutif untuk mempertimbangkan keputusan apa yang mereka buat, apakah benar berdasarkan ini atau tidak. Karena kalau bikin aturan turunannya gak pakai konstitusi dasarnya, kacau. Aduh. Kalau semisal dibikin nih, abis itu kacau, abis itu wah huru hara rakyatnya, nggak bisa gitu. Jadi hal pertama yang ketika mau bikin aturan adalah lihat dulu apakah keputusan kita sesuai dengan konstitusi dasar atau bagaimana. Dan yang keempat adalah akhir ini ya, adalah identitas dan cita-cita bangsa. Nah, konstitusi dasar ini menjadi identitas kita. Kenapa? Karena tiap negara punya konstitusi yang berbeda-beda. Kalau misalkan di Amerika ada misalnya First Amendment, Second Amendment dan sebagainya, di kita ada undang-undang dasar. Gitu. Jadi ini sebagai identitas dan cita-cita bangsa kita. Kalau sebagai cita-cita, ya itu karena kan ketika dibikin, kita ingin negara kita maju, betul kan? Para founding fathers kita pengen negara ini maju. Jadi dia bikin fondasi dasarnya dulu, konstitusi dasarnya dulu, baru dia ini supaya bisa memikirkan gimana kedepannya kita nanti begitu. Itu jadi cita-cita kita. Oke, sampai sekarang dia mau nanya. Oh ya, oke. Jadi pada intinya, agak bangga. Gak usah aja. Oke, jadi pada intinya hakikat dari konstitusi itu adalah fundamental atau hal mendasar yang ada pada hukum di suatu negara. Jadi dia ini jadi kakangan dasar. Ini kakangan dasar, habis itu ntar akasnya masih ada lagi. Itu lebih pakai ini sih. Ini akasnya bawahnya masih ada aturan-aturan lain. Mau sampai desa, mau sampai RT pasti acuannya dengan undang dasar. Pasti. Gak mungkin nggak pakai undang dasar. Jadi acuan utama begitu. Nah, urgensinya adalah ini yaitu sebagai hukum tertinggi kayak tadi ya. Dan juga sebagai pembatas antar lembaga maupun antar individu yang berkuasa. Jadi biar nggak tumpang tindih ketika membuat kebijakan dan sebagainya. Itu aja. Sampai sekarang yang nanya lagi? Cukup dimengerti. Cukup aja ya. Oke. Enggak, Bapak sudah capek ya? Bapak ingin pulang? Ya udah. Ya, sekian saja untuk pembelajaran hari ini. Mungkin terima kasih.